Jadi jauh sebelumnya kan kita concern ya, prihatin akibat ijazah Jokowi yang nggak pernah ditampilkan ke publik maupun dihadirkan di persidangan. Tetapi ada Gus Nur maupun Pak Bambang Tri yang sudah mendekam di penjara hanya karena ijazah Jokowi nggak pernah ditampilkan secara gentleman ya maupun di persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. Kalau kita sebagai alumni UGM ya benar-benar alumni UGM maka kita sangat bangga karena itu prestasi personal kita yang kita alami, kita lakukan proses akademik masuknya susah, apalagi keluarnya. Dan itu harusnya bukan sebuah hal yang perlu ditutupi, justru yang harus dibanggakan ini saya tuntaskan semua proses akademik itu. Nah, silakan uji, ahli independen asal jangan hilang. Atau bahkan diberikan ke UGM, karena dia sudah menjadi presiden 2 periode, ya berikan saja ke UGM, mau dipajang atau diperbesar atau di Balerung sana. Itu harusnya yang dilakukan oleh seorang gentleman presiden 2 periode. Nah, terkait dengan alasan saya tadi itu, karena latar belakang tadi dipenjarakannya 2 orang warga negara, yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kalau di negara demokrasi maju, ya mana ada tuntutan kepada rakyatnya yang meminta keterbukaan dari pemimpinnya. Gitu, Bang. Nah, oleh karena itu, ya saya melibatkan diri untuk menjawab itu. Dan banyak juga pertanyaan publik, terutama sudah ada 2 korban ini. Ya sudah saya lakukan atas desakan istri juga. Jadi saya pada saat ada video di Kompas TV itu yang mempertontonkan Dr. Sigit Sunarta di Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi dan di situ tampilkan diintip sedikit itu lembar pengesahan skripsi. Nah di situ saya langsung connecting the dots. Lembar pengesahan skripsi itu bukan produk dari tahun 1985 karena tahun 1994 saja saya masih pakai hardware dan software yang sangat jadul dengan kepresisian atau resolusi yang sangat rendah. Langsung saya tag itu kalau kesesuaian teknologi itu pasti bukan 1985. Nah terus kami terbang dari Bali G dengan istri ngecek ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dengan berharap saya salah, artinya yang saya tonton juga salah gitu. Oleh karena itu saya minta juga kepada Pak Jokowi kalau memang bangga dengan UGM tunjukkan gitu loh. Panggil kami dan ahli lain dan pokoknya terserah ahli-ahli mana. Ayo kita periksa bersama, selesai gitu loh. Masalah hukum kalau kami salah, ya silakan Pak lanjutkan. Tetapi publik ini rasa ingin tahu dari publik, dari rakyat yang pernah Bapak pimpin 10 tahun, itu juga perlu dihargai. Dan bahkan menurut saya, Bapak sebagai presiden 2 periode itu berutang budi kepada rakyatnya menunjukkan ini. Utang budi itu Pak, bagi saya. Moral obligation dari seorang pemimpin yang 2 periode menjadi pemimpin tertinggi. Karena ini bukan masalah ijazah Pak. Bapak sebagai 2 periode atau 10 tahun sebagai presiden itu sebagai tiang moral bangsa. Yang dicontoh oleh anak-anak muda ke depan dan memengaruhi sejarah Indonesia ke depan. Ini bukan hanya sertifikat, ini masalah apakah Bapak kemarin jujur dan menjadi contoh moral bangsa saat itu. Jadi inilah makanya saya bilang demokrasi ini kita ini kalau belum kita menjadi failed state, bisa jadi Indonesia ini sedang dalam demokrasi kondisi mundur, gitu Bang. Baik, mungkin saya ada sedikit perbedaan ya dengan Bang Rismon. Seorang peneliti itu tidak dilarang ya untuk meneliti. Kita bicara dulu, kita bicara dalam konteks penelitian. Tidak ada hukum yang melarang itu. Belum selesai Bang, sebentar. Ada komanya dulu Bang. Kita meneliti sesuatu secara ilmiah, mau melihat dari segi apa misalnya, itu kita tidak ada larangan dalam artian dalam konteks yang ranah yang benar ya. Di sini ada Prof. Tipa ya sebagai akademisi juga. Jadi terkait dengan ijazah itu kan ijazah ya. Menurut saya itu milik pribadi ya. Ijazah itu milik pribadi ya. Nah kemudian kalau tadi beredar bahwa sebenarnya ijazahnya itu palsu gitu ya, dibilang seperti itu. Nah kita dalam meneliti sesuatu, kalau tadi kan Abang bisa mengatakan bahwa saya bisa membuktikan secara ilmiah ya, pendekatan secara ilmiah. Nah, dilihat dari konteks Abang sebagai ahli forensik digital ya. Berarti kan pendekatannya itu menganalisa sesuatu yang dalam konteks visual gitu ya. Visual ada di media sosial di mana gitu ya. Nah, dalam hal melakukan keaslian atau bisa kita menyatakan bahwa itu adalah ini benar, ini tidak, itu harus melalui komparatif kan. Pendekatannya kan comparative approach dalam artian menunjukkan dulu yang mana yang asli gitu kan. Kita bicara tentang asli dan tidak asli. Nah, kemudian dalam pendekatan juga mungkin berbeda dari tadi untuk ahli forensik ya digital, itu pendekatannya berbeda dengan kalau kita menggunakan saintifik yang kita melakukan proses ilmiah dalam hal misalnya penelitian ini bagaimana sih, kenapa sih benda ini bisa seperti ini, misalnya kalau kita bicara tentang ada di fisika ataupun misalnya secara ilmu hukum kita mau meneliti ini kenapa putusan seperti ini, berarti kita melihat daftar kepustakaannya bisa melalui metodologi empiris atau misalnya melalui metodologi normatif gitu. Nah dari
data, kalau kita melakukan penelitian ilmiah, itu harus datanya sistematis, begitu ya Prof ya? Sistematis. Nah, sistematis itu juga harus dari output yang benar, dari input yang benar, kemudian dilakukan dengan proses yang benar, menggunakan teori yang benar, maka akan didapatkanlah hasil kesimpulan atau hipotesanya yang benar, gitu kan? Seperti itu kalau kita bicara tentang ilmiah. Nah, terkait dengan tuduhan palsu tadi. Nah, misalnya saya seorang Indri, punya ijazah S3. Saya lulusan Jayabaya misalnya S3-nya. Kemudian saya waktu itu ngambil seangkatan di angkatan 27. Nah, kalaupun saya misalnya punya ijazah, ada yang mengatakan ijazah saya itu palsu. Yang paling bisa dulu pertama kali membuktikan adalah alma mater saya, Jayabaya kan. Orang bisa dikomplain, dan selain Jayabaya itu ada pihak Departemen Pendidikan kan, ada namanya Dikti. Kalau dulu memang ijazah di bawah 2025 itu belum tayang. Kalau kita cari nih searching nama Indri, ada nggak sih di situ lengkap nama saya misalnya Norita Rusyana Indriati? Oh nggak ada. Nah, kita bisa telepon alma maternya. Oh ini kenapa namanya nggak ada gitu kan. Nah, begitu alma maternya sounding, oh iya bener, dia kuliahnya di sini tahun ini dari sampai tahun ini dia melalui prosesnya di sini. Boleh, silakan. Kalau proses pembuktian hanya sesederhana itu bahwa universitas yang menerbitkan ijazah itu bisa kita pegang, lalu bagaimana dengan Bagaimana dengan ratusan universitas yang ditutup karena itu beda perkara. Kita bicara yang sekelas UGM. Stop dulu ya. Itu tadi. Bang, Universitas. ini kan giliran saya. Si penerbit ijazah ternyata universitas tersebut ada permainan. Kita nggak debat di sini ya. Stop. Ya, Stop. Ada yang ngambil saya nggak? Atau nggak kalau saya keluar dari sini? Oke. Kalau nggak saya keluar loh, karena saya diundang oleh Pak Pertahi ya. Yang boleh mengkat saya hanya Pak Pertahi. Oke, dengan intervensi. Oke, intervensi. Tapi saya tadi waktu abang ngomong panjang lebar saya tidak interupsi. Boleh saya sedikit ya. Boleh saya selesaikan tadi baru itu kan baru prolog ya, baru permulaan belum sampai. Oke, itu tadi yang pertama. Saya bilang yang pertama dari alma maternya. Kedua, Pak Jokowi itu saat sebelum menjabat menjadi seorang presiden 2 periode, beliau itu kan pernah jadi wali kota, pernah juga jadi gubernur ya. Nah, itu kan pasti jangankan jadi wali kota, jadi bupati aja pasti dari KPU itu akan datang ke alma mater yang bersangkutan, benar nggak sih orang ini lulusan di sini gitu kan. Nah, artinya kan itu udah pernah dilihat, udah pernah diverifikasi ya. Saya bicara secara logika ya. Nah, secara logika dan secara faktanya gitu kan. Itu pernah diverifikasi. Berarti dengan verifikasi itu kita tidak berbicara hanya Pak Jokowi sendiri, tidak berbicara hanya tentang alma maternya, tetapi institusi-institusi lain yang pernah terlibat melihat keabsahan ijazah tersebut gitu kan. Nah, kemudian mengenai kayak misalnya kenapa sih waktu itu dipertanyakan tidak dipublikasikan? Itu kan hak beliau. Kalau saya aja dibilang, saya jujur nih, saya pernah cerita pribadi ya. Saya pernah diragukan SE saya karena waktu itu saya mengambil sarjana hukum. Terus ada yang bilang, "Kapan sih dia kuliah itu?" Terus saya bilang, "Ngapain saya meladenin?" Gitu kan. Ngeladenin orang bilang, "Oh, dia tuh hanya ngebanyak-banyakin doang supaya ijazah sarjananya S1-nya 2." Saya tanya aja alma mater saya, clear kan? Nah, saya begitu dia bilang kayak gitu, itu advokat loh Bang yang nanyain gitu, ngasih tahu ke saya, katanya itu adalah omong kosong. Dia bilang bahwa dia itu SE. Nah, kebetulan lagi waktu saya di S1 sarjana ekonomi itu, tanda tangan saya itu nggak sama dengan yang waktu di ini, karena kan waktu itu saya sederhanakan, tapi kan orangnya tetap saya gitu loh. Nah, saya nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, oh iya bener ya, selesai. Jadi saya sampai detik ini pun kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini adalah berbeda apa, saya nggak peduli. Nggak perlu pengakuan publik. Tapi kalau selalu berulang bahwa saya kalau begini ini kita bicara tentang seorang Joko Widodo, bukan seorang pengacara, seorang dosen kayak saya yang tidak punya kebijakan apapun di Republik ini. Ini kita bicara tentang seorang Jokowi, presiden 2 periode, ya tentu bahwa kehidupannya pakai mikroskop oleh publik, ditelisik, bukan Dr. Indri atau saya, bukan, kita nobody gitu di Republik ini gitu, Pak. Terus kaitannya saya jawab juga tadi ya tentang universitas, tidak sesederhana itu ya. Kalau memang UGM mengatakan itu ya itu gitu. Makanya kami datang halal bihalal silaturahmi ke UGM. Tetapi apa yang kita dapati, nggak ada dokumen apapun yang disita oleh Bareskrim itu ditunjukkan pada kami, nggak ada satupun, begitu loh. Jadi mana yang benar, kita minta klarifikasi baik-baik, bukan klarifikasi, bahkan silaturahmi halal bihalal. Kami alumni UGM 33 ada di situ. Tolonglah Bu, kata kami minta wakil rektor itu, nggak dikasih. Memang Anda siapa? Jawabannya gitu. Jawaban mereka sih, memang Anda siapa? Kami tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu pada kalian. Kita tunjukkan nanti di pengadilan. Itu jawaban mereka. Dan itu kalau UGM berani rilis video itu, rilis video untuk gitu, biar kita lihat. Tapi sampai sekarang kan UGM nggak berani merilis video itu. Padahal berjanji Profesor Wening untuk memberikan kepada saya full video itu di pertemuan itu supaya dipublish bahwa kami baik-baik saja di situ dengan sopan santun sebagai 3 orang alumnus. Ya kami datang. Itu baik-baik gitu loh. Kalau dibilang UGM dengarkan UGM, ya kami datang, tapi tidak dikasih gitu. Terus masalah kejanggalan. Ya setiap orang yang mengalami proses penulisan skripsi tahun 80-85 pasti menyimpulkan itu palsu. Kenapa? Ya orang tahun 85 ya teknologinya ya mesin ketik brother apa yang lainnya gitu loh. Ya nggak mungkin ada sebuah teknologi yang sudah
canggih seperti itu, bahkan kalau kita ketik sekarang hasilnya juga sama. Itu masa produk tahun 85. Ayolah kita berpikir waras, siapa yang hidupnya skripsinya tahun 80 sampai 85 atau bahkan awal tahun 90-an yang masih mesin ketik. Kita jangan berbohong, Indonesia ini sudah terlalu banyak kemunafikan gitu loh. Terus berikutnya, kita dapati juga apa yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu, ya, meskipun hanya secara digital saja. Bayangkan, seorang Dirtipidum mengumumkan asli ijazah Jokowi, tapi ini nggak pernah ada yang di berkas ini secara analog yang bisa dipoto-foto oleh wartawan. Begini cara kita. Padahal kalau kasus lain dijejerkan tuh semua, baik pakai senjata tajam atau lain sampai dipoto-foto itu dipegang sama polisinya. Kenapa ini special case? Ya, nggak ada berkas apapun, hanya ditunjukkan di digital, itu pun dengan resolusi rendah. Gitu loh, terkait dengan penyerahan ijazah Jokowi itu yang pakai angle ya jauh dari fokus kamera, sementara yang ditampilkan tegak lurus kepada pengamat atau penonton itu cuma fotokopinya. Ya tentu masyarakat makin bertanya-tanya. Nah, terkait dengan lembar pengesahan skripsi tadi itu ya udah itulah. Bagi saya hal ini bisa selesai kalau ayo kita uji satu saja, nggak usah saya butuh banyak bukti, satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di Singapura atau di laboratorium Pusponteni, selesai ini masalah. Selesai. Karena tidak mungkin teknologi seperti itu. Tahun 85 kita jangan munafik. Negara kita ini sudah terlalu banyak kemunafikan dan rakyat pengecut untuk mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Ya, ada konversi yang menyatakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia, kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM, benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kan masyarakat nggak bisa self-proclaim gitu, Bu. Harusnya kan dijelaskan proses akademik. Pertama masuk, ini buktinya. KRS semester 1 atau KHS, ini buktinya sampai semester 10. Terus inilah transkrip nilainya, inilah bukti KKN-nya, inilah bukti skripsinya, ini dan lain-lain. Jelaskan itu secara akademik, selesai. Tetapi apa yang kita lihat bahwa itu hanya klaim sepihak dibaca begitu, dia punya catatan itu pun nggak ditujukan kepada wartawan. Jadi itulah makanya saya bilang publik kan punya logika sendiri. Jangan dikriminalkan kalau publik punya logika sendiri ketika ketertutupan itu masih dirasakan sangat kuat oleh publik. Terus ada juga bukti baru tadi saya lupa menceritakan ya, bahwa apa yang ditampilkan di belakang monitor Dirtipidum ketika yang secara elektronik itu ditampilkan itu ada yang juga janggal, Bu. Di situ ada form registrasi pendaftaran ulang semester 2 atau semester 1 itu tahun akademik 81-82. Nah, di situ ada opsi ya, di manakah Anda terdaftar, di jurusan apa gitu kan. 3 kali itu pertanyaannya itu untuk setiap sistem semester. Terus di situ ada opsi 1 diploma, 2 sarjana muda, 3 sarjana, 4 profesi. Di situ 3 kali ditanya. Terus jawabannya nomor 2. Sarjana muda gitu loh. 1 diploma, 2 sarjana muda, 3 sarjana, 4 profesi. Tapi 3 kali itu pertanyaan, 3 kali juga dibulati sarjana muda. Jawabannya iya, bayangkan kalau orang salah kan, salah ini gue sarjana saya. Oh iya, ini 3 kali dibulati sarjana muda. Sebenarnya Pak Jokowi ini sarjana atau sarjana muda? Kalau sarjana muda maka BSc, maka dia tidak skripsi. Berkesesuaian atau memiliki konvergensi dengan kesimpulan saya bahwa skripsi itu sebenarnya bukan skripsi. Karena apa? Dipertahankan di depan Dewan Penguji, kosong. Terus tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait daftar nama penguji skripsi, kapan dilakukan, terus ditandatangani. Saya mengalami UGM itu sangat tertib, ketat birokrasi akademiknya atau administrasi akademiknya. Makanya saya bilang, pertanyaannya kepada Dirtipidum atau kepada UGM, Pak Jokowi itu terdaftar di program sarjana kehutanan UGM atau sarjana muda? Itu yang pertama. Yang kedua, juga ditampilkan di monitor yang ketika Dirtipidum mengumumkan ijazah Jokowi identik dengan yang lainnya. Yang kedua adalah jumlah kredit atau SKS itu pilihan 34 SKS atau 34 kredit. Terus mata kuliah wajib itu cuma 88, total 122. Sesuai dengan riset dari seorang sejarawan Universitas bahwa pada saat itu program sarjana muda itu 120-an SKS. Makanya berkesesuaian dengan transkrip nilai, dengan pertanyaan tadi itu 3 kali dibulati adalah sarjana muda. Kalau itu benar, apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum, maka benar yang saya bilang, nggak ada skripsi untuk sarjana muda dan gelarnya BSc, bukan insinyur kehutanan gitu. Nah, sah-sah saja sih kalau berpendapat itu ya. Kalau misalnya melalui analisanya dari Dr. Rismond, itu sah-sah aja gitu ya. Tapi yang pasti ya, kalau saya sih berbicara secara normatifnya ya, dan kebiasaan orang kuliah gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya itu kan dari awal itu kan ada tuh ya. Kalau tadi misalnya mungkin tadi saya dengar sedikit cuplikan, saya tidak mau masuk ke arah situ ya, karena itu ranahnya kan ranah kepolisian ya, dan bagaimanapun mereka juga menyatakan bahwa ijazah itu asli, mereka sudah melalui lab forensik mereka gitu kan. Kita menghargai itu ya, karena kalau misalnya kita bicara di awal tadi ya, saya sudah sampaikan uji verifikasinya udah melalui berbagai institusi kan.
sekarang kalau misalnya semua institusi itu kita anggap bohong, ya bubar aja. Berarti kan kalau misalnya alma maternya Dr. Rismond juga nggak benar bisa seperti itu, ya udah gugat aja, bubar, tutup gitu kan. Terus nasibnya seperti apa yang ribuan orang masih ini gitu kan. Mereka sebegitunya mempertaruhkan orang-orang yang masih belum lulus berapa ribu di situ, dan termasuk juga yang selesai. Jangan sampai anak cucu, oh itu pernah ada UGM tapi dia akan mengeluarkan ijazah palsu, jadi akhirnya ditutup seperti itu loh. Konsekuensinya kan tinggi gitu loh. Jadi ada hal-hal yang masuknya tuh kita harus memikirkan terkait dengan tuntutan apa sih masyarakat. Saya juga perlu kita pilah juga masyarakat itu masyarakat yang mana gitu ya. Karena masyarakat di Indonesia ini jumlahnya adalah 284,4 juta gitu kan, 284,4 juta. Sekarang dari 284,4 juta itu yang menginginkan, tunjukkan ini tidak percaya dengan Jokowi itu berapa? Kalau kita ngambil simpel, saya pernah melihat juga adanya katanya ada apa sih proses ini juga kan untuk melihat seberapa persen sih. Nah, saya juga itu hal yang berbeda gitu. Jadi di sini kalau menurut saya, oke silakan berargumentasi tujuan seperti apa tadi untuk mencapai. Tapi kalau saya sih yang real aja, saya selama 5 kali sekolah ya Prof ya, 5 kali sekolah dalam artian kuliah gitu ya. Kita kan melalui step-step itu, dan saya tidak pernah ibaratnya orang mengklaim saya itu tidak benar, kemudian ternyata memang itu benar tidak benar gitu loh. Akhirnya semua memang benar gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kayak kita menghargai putusan juga dari Bareskrim. Nah, kalaupun misalnya Abang yakin nih, Dr. Rismond yakin bahwa itu, ya udah buktikan aja. Nah, masalah kenapa sih tidak ditunjukkan ke publik? Itu kan hak Pak Jokowinya. Kecuali misalnya dalam hak kayak kita misalnya saya bicara tentang notaris ya. Notaris itu dia hanya mengkonstatir, datang orang menghadap dia. Dia tidak berhak misalnya, oh ini ijazah atau punya Anda palsu misalnya. Dia tidak berhak kan menyatakan itu, dia hanya mengkonstatir gitu kan. Nah, masalah kalau misalnya terjadi di belakang ininya itu tidak sah misalnya atau tidak benar. Nah, itu berarti kan lain perkara. Nah, sekarang kita kan punya apa ya? Kalau misalnya kita nggak percaya dengan hukum ini, ya udah bubar aja. Konstitusi kita bubarkan, mulai lagi dari awal misalnya seperti itu. Karena ini pertaruhannya banyak loh, Bang. Ya, bukan cuma satu UGM, bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Dr. Rismond atau misalnya yang saat ini dilaporkan balik dan terkena dengan misalnya tadi kan Abang mengatakan juga ada pelaporan balik, itu kan hak masing-masing. Mungkin kenapa sih saat bergulirnya waktu 2019 Pak Jokowi masih sebagai presiden gitu. Jujur saya sih kebebasan untuk mengemukakan pendapat saat ini saya rasa tuh jauh, karena saya kebetulan mengikuti juga ya, ibaratnya usia saya sekarang nggak muda juga mungkin sama Bang Rismond tuan saya gitu ya. Saya tuh melihat presidennya saat ini yang diapain pun ibaratnya beliau masih skip karena mungkin ya buat keutuhan ini gitu ya. Nah, coba kalau kita berbicara tentang yang terdahulu bicarakan aja apa itu kan selesai, kan tahu sendiri ya Bang, ya nggak perlu kita ungkap gitu kan. Nah, jadi dalam artian untuk kita kebebasan berbicara itu ya memang hak masing-masing gitu ya, di anggaran di konstitusi kita juga, Undang-Undang 45 udah dinyatakan di situ, pasal 27, 28 semuanya udah dinyatakan. Cuman ya ada tadi pembuktiannya itu, tinggal itu. Saya kalau misalnya ini salut nih kalau misalnya Dr. Rismond bisa membuktikan dengan teorinya tadi. Nah, tapi kita dalam hal ini jangan lupa secara normatif produk hukum, habis itu pihak-pihak, lembaga, institusi yang terkait itu juga harus kita hargai. Jadi kita ini bukan just simple begitu selesai rakyat senang terus akhirnya seperti apa endingnya gitu loh. Apakah akan kehilangan kepercayaan semuanya gitu. Apalagi tadi yang saya bilang bukan sesimpel itu kata Bang Rismond kan benar, bukan sesimpel itu. Tapi yang ngeluarin kayak kita perempuan ya, maaf, Prof punya anak. Saya punya anak loh yang nungguin di luar anak saya. Saya melahirkan ayahnya siapa apa kan saya yang tahu ya, sama aja kayak produk seorang alma mater itu, seorang universitas itu adalah ibu dari anak-anaknya kan, dia melalui proses. Nah, kalau saya sih berbicara oke, kita hargain dulu apa yang sudah disampaikan, tetapi saya juga menghargai upaya dari Dr. Rismond gitu kan untuk membuktikan. Sekarang kita buktikan aja gitu loh. Nah, kalaupun misalnya kita masing-masing akhirnya kan nanti masyarakat akan lihat, oh ya, masyarakat yang dalam artian yang peduli dengan ini ya, bukan keseluruhan rakyat Indonesia. Kita bicara hal yang berbeda kalau kita bicara tentang rakyat Indonesia. Nah, dengan situ kan akan muncul. Sekarang kalau misalnya tidak percaya juga dengan putusan pengadilan, terus apa? Kan ada upaya hukum lain, Bang, yang bisa ditempuh seperti itu. Ini kan sebenarnya bergulirnya ini tentang ijazah palsu ini udah dari 2019 ya. Nah, tapi saat beliau jadi menjabat, makanya tadi kan di awal juga saya katakan beliau mungkin tidak mau sampai menanggapi hal-hal ini terkait beliau masih sebagai ini ya, sebagai kepala negara seperti itu. Nah, mungkin juga kenapa sih baru sekarang gitu ya berguliran itu mungkin maksudnya dari Bang Dr. Rismond dengan Bang Mas Roy Surya itu sebenarnya Dr. Tipa misalnya maksudnya baik, cuman cara penyampaian itu loh mungkin. Menurut saya ya, cara penyampaian di medsos itu kan bukan lagi hanya menyuarakan oh ini palsu, tapi kan ada reframingnya, ada yang penggiringan yang kayak opini publiknya itu kayak sudah menyatakan pasti banget oh ini palsu, ini udah terjadi. Nah, itu. Nah, boleh tuh kita itu jadi kan saya aja dengarnya tuh
oh iya apalagi kan kemarin saya sempat dengar juga tuh Bang Roy Surya tuh kayak ngeledek gitu kan. Sebenarnya kalau kita benar-benar kayak misalnya sama Prof, saya tidak suka dengan cara bimbingan Prof ini tidak seberapa dengan saya. Secara ilmiah saya begini, ya udah kita diskusi gitu kan. Tapi jangan di depan publik itu kayak maaf ya, menurut saya itu kayak ngerendahin, kayak ngeledek, itu tuh nggak manner. Jadi caranya kalau kita orang intelektual, kita ingin mempertanyakan sesuatu, ya monggo kita menghadap. Makanya kenapa kata Bang Partahi tadi, kenapa sih tidak disomasi dulu? Karena kan itu dibiarkan itu sebenarnya maksudnya kalau ada anak nakal misalnya kayak kita orang tua, ya tunggulah sampai dia sadar dulu gitu kan, tunggu sampai ini mungkin memberikan ruang untuk bisa ini berubah apa enggak gitu kan. Nah mungkin menurut saya mungkin kalimatnya di situ ya Bang. Jadi cara penyampaian, karena cara penyampaian itu aja sih sebenarnya ya. Kalau saya tuh setuju banget ini buat misalnya kemaslahatan orang banyak. Anggaplah tadi ya dari yang tadi Abang sampaikan itu, kita mau membuka nih masa publik jangan seperti ini. Juga mungkin nanti kalau misalnya itu benar, misalnya menurut Abang bisa membuktikan gitu ya, walaupun saya nggak nge-challenge kayak Bang Peter nge-challenge Bang Rio ngasih 10 juta, padahal saya banyak bawa uang nih di sini nih, ada berapa nih uang saya mau saya challenge, tapi saya nggak mau gitu ya. Nah maksud dalam artian kita berbicara yang ini aja, yang berbicaranya tuh secara faktual, secara normatif, secara ilmiah, secara kita sebagai orang-orang intelektual gitu loh. Nah itu aja sebenarnya yang perlu kita ini. Jadi dalam hal ini saya sih sependapat tadi Bang ini bilang, kenapa sih nggak ini aja, kenapa nggak harus somasi dulu gitu kan. Tapi kan juga nanti kalau misalnya dalam somasi itu lebih condong ya Bang, kalau itu ranahnya perdata kan. Ini bukan dugaan lagi, ini udah kepastian ilmiah. Ya. Kalau ada orang-orang itu tuduhan ilmiah, makanya belajar hasil kajian ilmiah itu. Sekarang banyak kok ada anak muda sekarang sudah mulai berani mengungkapkan apa yang saya katakan itu benar pakai AI, deep learning, circular neural networks itu membuktikan bahwa itu Times New Roman. Udah banyak mulai anak-anak muda berani bersuara karena siapa? Ya karena Rismos. Ya gitu. oke. Bentar Mbak, silakan Mbak. Tadi 5 menit saya tunggu. Nah, itu kan gak enak kalau ini kan ngetes tuh. Anak-anak muda itu sekarang sudah mulai bersuara. Ayo bersuara anak-anak muda karena Republik ini milik kalian. Kalau saya paling 10 kalender lagi sudah check out. Ini milik kalian. Ya jangan sampai kita orang-orang IT, orang-orang paham ilmiah itu dibungkam, ditakut-takuti, ancaman ITE, jangan. Kalau kita sudah ribuan melakukannya, penuh nanti itu penjara. Ya, jadi dengan cara kalian masing-masing. Kalau saya dengan cara Batak ya begini. Kalau kalian cara Jawa begitu. Kita hargai semua. Jadi sepanjang kalian bisa mempertahankan argumen ilmiah kalian, apalagi menggunakan program komputer yang bisa di open source, diuji oleh orang lain, why not? Gitu loh. Karena kebenaran ilmiah itu jauh ribuan kali lebih penting daripada kesaksian, keterangan, apalagi ekivalensi lah. Pak Jokowi kok dibandingkan dengan Rismon? Ya nggak pantas lah. Pak Jokowi 2 periode presiden, maka dia hidupnya, semua dokumentasinya, dokumennya itu diteropong orang dengan mikroskop. Bukan Rismon nobody gitu. Jadi ayo para mahasiswa, para S1, S2, S3, ayo kita bersuara, jangan ditakut-takuti oleh pengacara Jokowi. Siapapun yang mengatakan palsu. Dalam ilmu forensik digital ada yang namanya fake analysis, fake, palsu, fake voice analysis, fake image analysis, fake document analysis, fake video analysis. Itu aja digugat kalau begitu, digugat Pak Jokowi. Keilmuan itu tentang keautentikan dan kepalsuan. Jawabannya ya 2, palsu atau asli. Silahkan kalau jawaban ilmiah tersebut mau digiring ke pengadilan, silahkan. Tapi kalian anak-anak muda, ya bersuaralah kalian, karena ya Rismon itu paling 10 kalender lagi di dunia ini. 10 kalender lagi, cuma 10 tahun lagi paling. Kalian milik kalian Republik itu jangan mau diancam-ancam. Negara kita demokrasi, apalagi untuk keilmiahan. Ya bungkam itu semua argumen-argumen yang menakut-nakut itu. Jangan takut. Ya. Itu juga kalau nanti di persidangan ya kita akan tanyakan ke Pak Jokowi proses A sampai Z. Karena yang mendalilkan bahwa kami mencemarkan nama baik, memfitnah ya Pak Jokowi. Maka dia harus, dan timnya atau jaksa harus membuktikan di mana kami mencemarkan nama baik, di mana kami memfitnah. Kita uji secara ilmiah. Termasuk Abang juga dengan teman-teman membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan Abang juga yang membuktikan karena menyatakan itu adalah palsu. Aku tadi apa sih setuju banget ya sebagai seorang akademisi juga kan ngasih tahu nih ke anak-anak mahasiswanya. Aku juga akademisi ya. Aku juga ngasih tahu ke mahasiswa aku, katakan yang benar itu benar. Tetapi aku cuman pesan nih ke Bang Rismon ya. Dalam meneliti sesuatu itu secara ilmiah tadi kan ada kelemahannya yang aku lihat kan, karena tidak pernah melihat komparatif perbandingan aslinya kan. Oke, itu nggak usah dijawab. Yang tadi udah disampaikan pejabat udah disampaikan. Enggak, maksudnya gini, harus lewat situ ya. Kan maksudnya kan harus lewat situ kan, tadi udah disampaikan kan di persidangan, nggak disampaikan mungkin belum saatnya kan. Misalnya ada pembuktiannya. Aku hanya ngasih tahu bahwa dalam hal kita melakukan penelitian, kita mengungkapkan sesuatu yang benar itu harus ada komparatifnya di awal. Tadi aku bilang, kalau kita membuat penelitian secara ilmiah itu kan harus sistematis, ya kan Prof? Selalu sistematis, dan harus dari data yang benar dengan sistematis yang benar akan menghasilkan output yang benar. Nah, jadi di sini tugasnya
Bang Dr. Rismond untuk membuktikan tadi seperti juga kita ya untuk membuktikan bagaimana sih ini loh analisa kita udah melalui keahlian kita digital forensik secara juga katanya saintifiknya secara ilmiahnya. Nah itu nanti yang perlu dibuktikan. Jadi tidak perlu kita debat kusir. Paling nggak kita sedikit percaya dengan adanya peradilan, walaupun tadi di sana sini ada kata Prof Tipa tadi ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan di sini gitu ya, ada hal-hal yang kayaknya tidak ada kesesuaian. Tetapi yang pasti dalam kita orang-orang ilmiah, dalam artian tadi apalagi Dr. Rismond punya tanggung jawab dengan mahasiswa doktor itu untuk bisa loh ini katakan yang benar, ini katakan yang baik, kalian jangan takut. Siapa yang takut? Makanya kan sekarang buktikan aja itu gitu, kita hadapi, kita lihat seperti apa. Dan terkait kalau misalnya dengan tadi Bareskrim hasil forensik lab mereka itu dinyatakan tidak benar, kan ada pengujiannya juga, itu juga nanti kan bisa, itu kan tadi kan juga dibilang juga itu bukan mutlak bahwa dinyatakan oh ini adalah mengikat kebenarannya pasti sudah ini, nggak seperti kan ada pengujian lagi, itu kan bahan bukti, itu sebagai bukti, ini nanti bukti teknisnya dibawalah ke pengadilan. Nah itulah yang kita tunggu gitu.